Diciumnya api marahku, ternyata kacau bisa luluh. Jangan menangis, iya. Duh, pusing nih. Minggu ini tugas banyak banget. Nah, gimana kalau kita racing aja? Setuju gak? Boleh tuh. Cak, gimana? Nah, ide bagus tuh. Kira-kira mau mencak kemana? Kita muncak yang dekat-dekat sini aja. Tapi kira-kira di daerah Betung itu ada gunung Rogojembangan. Itu gimana kalian? Setuju gak? Boleh, setuju itu. Kalau besok aja gimana? Biar nggak kelamaan. Juga besok kan libur. Kalau besok saya nggak bisa, soalnya saya besok mau pulang kampung. Bentar ya, saya mau angkat telepon dulu. So aku nggak bisa, soalnya belum izin karena terlalu dadakan. Cahaya yang kerap membutakan. Aduh, besok aku nggak bisa. Tiba-tiba banget di telepon tadi ada acara. Waduh, kok nggak bisa semua ya? Ya udah deh, nanti saya mau cari teman yang lain, barangkali teman di luar ada yang mau. Besok kalau kita kumpul langsung di rumahnya Dwi aja gimana? Soalnya orangnya itu kalau diajak pergi pasti mau. Gabut juga orangnya. Ya boleh tuh. Oke, berarti besok fix ya, kita kumpul di rumahnya Dwi. Yuk kita pulang dulu aja, udah sore juga. Oke, besok sekalian aku mau ajak teman biar lebih rame. Oke, boleh yuk. Rogojembangan, gunung yang berlokasi di Jawa Tengah, memiliki ketinggian 2174 mdpl. Disinilah langkah-langkah kecil manusia menyatu dengan sunyinya alam. Gunung Rogojembangan, salah satu permata tersembunyi di Pekalongan, Jawa Tengah. Orang mana? Orang sini. 12 Oktober 2025. Ya, hari di mana saya dan teman-teman berkumpul untuk menuju ke salah satu hutan tersembunyi di Kabupaten Pekalongan. Sebelum langkah pertama menuju ke Gunung Rogojembangan, kami singgah sejenak di Pasar Doro, Pekalongan. Disinilah perjalanan sebenarnya dimulai, bukan di jalur pendakian, tapi di antara senyum pedagang dan suara tawar-menawar yang akrab di telinga. Di sini kami membeli logistik untuk perjalanan, sosis, bakso, kopi, dan sedikit cemilan untuk menghangatkan suasana di atas gunung. Semua terasa sederhana, tapi disinilah letak keindahannya, menikmati setiap proses sebelum menapaki puncak. Mendaki bukan hanya tentang sampai di atas, tapi tentang menghargai setiap langkah sejak dari bawah. Setelah semua logistik siap, perjalanan kami menuju ke Rogojembangan pun dimulai. Melewati jalur alami yang membelah rimbunnya hutan Petung Kriono. Di
Di sepanjang jalan, pepohonan tinggi menjulang seolah menyambut setiap langkah kami. Udara terasa sejuk, kabut menari di antara dedaunan, dan suara alam menjadi irama yang menenangkan hati. Tak banyak kata yang terucap, hanya kekaguman yang diam-diam tumbuh di dalam dada. Petung Riono bukan sekedar jalur yang kami lewati, tapi bagian dari perjalanan yang mengajarkan arti ketenangan dan rasa syukur. Di balik keindahan yang kami lihat hari ini, hutan ini juga menyimpan kisah tentang bencana yang pernah terjadi. Dulu, tanah longsor sempat melanda kawasan ini. Tapi seperti alam yang selalu pulih, Petung Riono bangkit kembali. Dengan pepohonan baru yang tumbuh, dengan aliran sungai yang kembali jernih, dan dengan semangat masyarakat yang terus menjaga lingkungannya. Kini, setiap langkah kami di sini adalah bentuk rasa hormat, sekaligus pengingat bahwa keindahan alam harus selalu dijaga, bukan hanya dinikmati. Setelah menempuh perjalanan panjang melewati hutan Petung Riono, akhirnya kami tiba di transit Rogo Jembangan. Oke, kita alhamdulillah sudah sampai di tempat transit. Biasanya kalau untuk tempat pendakian itu ada base campnya, tapi kali ini kita parkir kendaraan itu di rumah Pak Kades. Mungkin sebelum pendakian kita ada sedikit untuk makan-makan, yaitu belah durian. Izin bertanya ini Pak, kalau wisata atau pendakian Rogo Jembangan itu bukanya, awal buka itu kapan ya, tahun berapa? Untuk Rogo Jembangan tahun 2012 itu sudah mulai buka. Tapi ya memang itu, jadi itu kan mengawali, dan juga pada waktu itu juga dikelolakan kepada Karang Taruna yang masalah Darwis. Setelah setahun berjalan, tahun 2024 ya alhamdulillah normal sih untuk pendakian ya. Ada sih yang mendaki, tapi untuk di awal tahun 2005 kan di Petung Riono ada musibah, ada tanah longsor itu akhirnya tutup kembali sehingga sampai dengan Agustus kemarin baru dibuka kembali. Sampai dengan sekarang alhamdulillah ya ada pendakinya, ya lumayan ramai juga. Terus itu Pak, ini kan namanya Puncak Rogo Jembangan, itu kenapa dinamakan Puncak Rogo Jembangan? Ya itu memang tinggal ambil nama itu saja kan, memang dari dulu namanya seperti itu. Tapi memang untuk di puncaknya itu kan memang sejarah zaman dulu sih kami tidak tahu pasti, tapi memang di sana ada peninggalan-peninggalan yang mengarah ke arah itu. Jadi di sana ada sumur, dan juga ada jembangan. Jembangan itu kan tempat mandi. Dari tempat mandi itu yang namanya jembangan, akhirnya lahirlah nama Rogo Jembangan. Rogo adalah badan ya, jembangan adalah tempat mandi kan, seperti itu. Jadi mungkin nama itu memang ya ditinggalkan oleh pendahulu kita zaman dahulu, mengapa menamakan Rogo Jembangan, mungkin ya sekilasnya seperti itu. Kalau untuk nama puncaknya itu kan Puncak Raja. Nah itu apakah dulunya ada Puncak Raja gitu? Kalau berdasarkan riwayat dan cerita memang sih dulu pernah ada. Jadi mungkin bangsawan lah yang pernah bertapa atau mungkin istilahnya mungkin mengadakan ritual di sana. Itu mungkin dari bangsawan dari Mataram, itu ceritanya juga ada. Tapi yang jelas untuk kata Puncak Raja itu sendiri ya bukan mengaitkan dengan nama bangsawan itu. Yang jelas itu ya hanya singkatan dari Rogo Jembangan itu, Puncak Raja. Kalau di Gunung Rogo Jembangan sendiri itu flora faunanya itu yang dilindungi ada nggak Pak? Ada banyak ya, khususnya flora ya. Kalau fauna ya ada, tapi kalau di puncaknya, dalam artian dari pos 1 ke atas, untuk faunanya itu ya hanya burung-burung. Untuk binatang-binatang besar biasanya itu adanya di bawah, di kaki gunung, itu pun berarti di jalur ke Simigo.
Sehingga untuk dari pos 1 ke sana tidak ada fauna yang perlu dikatakan cukup. Tapi untuk flora itu memang banyak yang salah satunya ada kantong semar, ada anggrek, itu juga masih tumbuh bagus di sana. Terus juga ada bambu, yang bambu itu kalau orang sini itu namanya itu Pringgondani. Pringgondani itu bambunya kecil, panjang-panjang, tapi lubangnya juga kecil. Dan itu setelah kami amati itu hanya tumbuh di sana saja. Kalau di dataran rendah, lebih rendah lagi, nggak ada. Pernah ada yang mencoba juga bahwa dari sana ditanam di sini, nggak hidup loh. Hidupnya di sana. Tempat kami juga bersama Sabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah wilayah 4 nih, mengadakan penelitian untuk flora itu sendiri. Banyak sekali, dan juga ada anggrek, ada kantong semar dan lain-lain yang masih tumbuh subur di sana. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya bisa kita jaga, dalam artian kan memang banyak pendaki di sana tanya-tanya, tapi memang kami juga menghimbau untuk keberadaan flora itu sendiri mari kita jaga bersama, jangan dirusak, jangan dibawa sehingga untuk kelestarian alam khususnya di Rokok Jembangan itu terjaga, terutama apa yang ada yang tumbuh di Rokok Jembangan itu ya harapan kami tetap lestari kan. Kalau di daerah sini itu untuk pekerjaan lokalnya itu apa, Pak? Masyarakat, Iya. masyarakat itu mayoritas petani, dari ya mungkin 85% itu petani, dan petaninya itu ke arah petani sayur, hortikultura seperti kentang, wortel, kubis, cabai. Karena kan di sini tidak tumbuh padi hidup tapi nggak bisa berbuah, sehingga kami penyedia sayuran. Alhamdulillah itu bisa menyangga perekonomian yang ada di Desa Gumulung. Dan itu juga kami amati setelah masuknya pertanian khususnya kentang, kubis dan lain-lain. Alhamdulillah untuk Desa Gumulung ini tidak ada perantauan, tidak ada yang merantau, semuanya malah gemar bertani. Bahkan kadang setelah lulus, setelah menjadi sarjana, belum ada pekerjaan juga dia langsung terjun ke tani dulu. Mereka senang karena memang ada penghasilan di situ. Alhamdulillah ya itu juga jadi mengendalikan dalam artian mengendalikan perekonomian yang ada di sini. Kalau untuk tanaman kopi di sini ada nggak, Pak? Ada tanaman kopi ada, tapi untuk daerah ketinggian kan yang paling cocok berarti Arabica, jenis Arabica. Itu memang sudah ada beberapa petani yang sudah mencoba menanam dan alhamdulillah berhasil untuk Arabica itu sendiri. Dan dari itu juga kami juga menghimbau pada masyarakat untuk dikarenakan itu memang cocok di dataran tinggi untuk ketahanan pangan ke depan, dikarenakan yang namanya usaha, namanya pertanian itu kan kadang juga tidak bisa diandalkan itu saja. Jadi penopangnya itu memang harus dari berbagai sektor dan dari segi. Dari itu kami juga menghimbau pada masyarakat untuk mulai sekarang untuk mengembangkan tanaman kopi itu sendiri, dikarenakan memang yang sudah menanam itu boleh dikatakan sudah ada hasilnya, bisa berhasil kan seperti itu. Ya alhamdulillah antusias warga pun ya bagus kelihatannya. Sekarang juga sudah nanam kopi. Untuk di sini registrasinya itu berapa ya? Jadi untuk sementara registrasinya masih di angka 10.000, itu pun ya sudah parkir dan lain-lain komplit lah seperti itu. Dan kami juga belum berani menaikkan karena itu memang sudah sepakatan sing dulu seperti itu. Kami hanya tinggal melanjutkan. Dan ini untuk lebih lanjutnya mungkin ada perubahan dan lain-lain kan nanti butuh kita musyawarahkan bersama dengan DPD, LPMD, Karang Taruna, Poldaris dan lain-lain.
Sebelum kita mulai pendakian kali ini ke Puncak Rogo Jembangan, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Rogo Jembangan. Oke. Disinilah langkah menuju puncak dimulai. Dengan semangat di dada dan rasa penasaran akan keindahan di atas sana. Jalur awal terasa bersahabat, udara semakin sejuk dan pepohonan tinggi menjadi saksi setiap langkah kami. Sesekali kami berhenti bukan karena lelah, tapi karena kagum melihat hamparan hutan, kabut yang menari, dan suara alam yang begitu tenang. Trek menuju pos 1 sangat Masya Allah. Belum juga sampai pos 1, rintik hujan mulai turun perlahan, menimpa dedaunan, menyelimuti kabut di antara pepohonan. Kami segera mengenakan jas hujan agar perjalanan tetap bisa dilanjutkan tanpa harus basah kuyup. Hujan mungkin memperlambat langkah kami, tapi tidak menyurutkan semangat kami. Hujan perlahan mulai reda, kabut tipis mulai terangkat. Kami pun melanjutkan perjalanan dengan semangat yang kembali tumbuh di setiap langkah. Di tengah perjalanan menuju puncak, kami menemukan sebuah pohon besar berdiri kokoh di tepi jalur, seolah menjadi penjaga hutan Rogo Jembangan. Karena masih rimbun, jarang diakses sama pendaki lain. Di tempat seperti inilah kami benar-benar merasa bahwa Gunung Rogo Jembangan bukan hanya tempat mendaki, tapi juga tempat untuk menemukan ketenangan dan rasa takjub. Semakin jauh kami melangkah, semakin banyak pula keindahan alam yang kami temui. Di tengah jalur pendakian Rogo Jembangan terdapat lorong-lorong alami yang terbentuk dari pepohonan. Batang dan rantingnya saling melengkung, menciptakan jalan setapak yang teduh dan mempesona. Beberapa di antaranya mirip seperti bambu yang rimbun, menjulang tinggi di atas kepala, membuat kami seolah berjalan di bawah atap hijau ciptaan alam. Cahaya matahari menembus di sela dedaunan, menari bersama kabut tipis, menciptakan pemandangan yang takkan mudah dilupakan. Disinilah pesona Rogo Jembangan terasa begitu nyata, alami, tenang, dan menenangkan jiwa. Setelah melewati lorong-lorong alami yang menakjubkan, kami pun bertemu dengan sekelompok pendaki lain yang sedang turun dari puncak. Wajah mereka terlihat lelah, tapi juga penuh senyum, tanda kepuasan setelah menaklukkan perjalanan panjang menuju Rogo Jembangan. Jalur menuju puncak mulai terasa semakin menantang. Tanah yang licin akibat hujan membuat setiap langkah harus lebih hati-hati. Di sebuah tanjakan curam, salah satu teman kami sedikit tergelincir. Tubuhnya hampir kehilangan keseimbangan, tapi kami segera sigap membantu, saling mengulurkan tangan tanpa ragu. Disinilah terasa makna sejati pendakian, bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi tentang bagaimana kita saling menjaga satu sama lain.
Setelah melewati jalan yang licin dan tanjakan yang curam, akhirnya kami tiba juga di pos 1. Dari base camp ke pos 1 kurang lebih 1 jam. Dari pos 1 sudah disuguhi dengan tanjakan yang Masya Allah, tingkat kemiringannya sangat jus. Kurang gak bohong. Rasa lelah perlahan tergantikan oleh rasa lega dan bahagia. Kami pun beristirahat sejenak, meneguk air dan menikmati semilir angin pegunungan yang sejuk. Setelah beristirahat sejenak di pos 1, tenaga kami pun kembali pulih. Dengan semangat yang baru, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos berikutnya. Jalur mulai menanjak perlahan, udara semakin sejuk, dan aroma hutan yang lembab membuat perjalanan terasa damai. Tak lama setelah meninggalkan pos 1, langkah kami terus menanjak, menembus rimbunnya hutan, dan akhirnya kami pun tiba di pos 2 Gunung Rogo Jembangan. Namun, tak lama berselang hujan kecil kembali turun, membasahi jalur dan menebarkan aroma tanah basah yang khas. Kami segera mengenakan jas hujan agar perjalanan bisa tetap dilanjutkan, meski cuaca kembali tak bersahabat. Oke, sekarang kita sudah sampai di pos 2. Kurang lebih dari pos 1 perjalanan 1 jam 20 menit. Dari base camp ke pos 2 kurang lebih 2 jam 20 menit. Terima kasih. Karena kita itu pelet bento, pendaki lelet, dikit-dikit foto. Setelah beristirahat sejenak di pos 2, kami kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini jalur yang kami hadapi bukan jalur biasa. Inilah yang disebut pendaki sebagai tanjakan istighfar. Setiap langkah terasa berat, setiap pijakan membuat napas tersengal. Tapi disinilah jiwa pendaki diuji. Bukan hanya kekuatan fisik, tapi juga keteguhan niat dan kebersamaan. Di tengah curamnya tanjakan istighfar, kami menemukan tali pengaman yang terpasang di sisi jalur. Tali ini menjadi penolong bagi setiap langkah kami, membantu saat pijakan mulai licin dan tenaga mulai menurun. Dengan berpegangan kuat, kami terus menapaki jalur terjal ini, langkah demi langkah menuju ketinggian yang semakin memukau. Setiap langkah terasa berat, setiap pijakan membuat napas tersengal. Di sepanjang jalur ini, kami tidak hanya disuguhi tanjakan dan hutan yang lebat, tapi juga keindahan alam yang luar biasa. Berbagai tumbuhan langka tumbuh subur di sini. Salah satunya adalah tumbuhan kantong semar. Bentuknya unik dan menawan, namun di balik keindahannya tersimpan peran penting bagi keseimbangan ekosistem hutan. Ini saya menemukan tanaman swanggung. Ini bisa dikonsumsi.
dikupas dulu, terus dimakan. Rasanya masam-masam, sedikit manis, seperti asam. Aman ini dikonsumsi. Di sini ada banyak. Nanti buat konsumsi di atas tambahan cemilan. Setelah perjalanan panjang melewati hujan, tanjakan, dan lelah yang tak terhitung, akhirnya kami tiba di puncak Raja Gunung Rogo Jembangan. Semacam kempas-kempis akhirnya sampai puncak, kurang lebih 3 jam dari base camp. Kalau dari pos 2 itu kurang lebih 40 menitan. Rasa syukur pun tak bisa dibendung menyaksikan hamparan awan putih dan hijau hutan yang terbentang sejauh mata memandang. Semua rasa lelah seakan terbayar lunas dengan keindahan ciptaan Tuhan yang luar biasa ini.